Shalom teman-teman. Pada video ini kita akan berkenalan dengan ilmu kimia. Untuk mengetahui ilmu kimia, tonton video ini sampai selesai ya. Apa yang terpikirkan oleh teman-teman saat saya menyebut kata kimia? Mungkin saja tiba-tiba melintas gambaran bom meledak ya. Karena kebetulan sedang banyak berita tentang perang Israel melawan para teroris Hamas. Atau terpikirkan tentang obat, gara-gara tiap hari harus minum obat karena sedang sakit. Atau bisa juga kepikiran tentang limbah industri dan kerusakan lingkungan. Atau malah terpikirkan racun, seperti kisah racun sianida dalam kopi yang bisa membunuh orang itu. Orang bisa berpikir bermacam-macam tentang kimia, karena ilmu kimia memang sangat luas cakupannya. Bahkan di Alkitab pun juga disebutkan beberapa nama-nama zat kimia atau unsur kimia. Penyebutan nama-nama unsur kimia oleh penulis Alkitab ini membuktikan bahwa zat atau unsur kimia telah lama sekali disadari keberadaannya serta peranannya, baik sebagai zat yang memiliki nilai guna dan pesona keindahan, maupun sifatnya yang bisa menghancurkan. Nah, inilah beberapa nama zat atau unsur kimia yang ada di Alkitab itu. 1. Tembaga. Ditemukan di kitab Esra pasal 8 ayat 27. Yang kedua, intan. Ditemukan di kitab Yeremia pasal 17 ayat 1. Ketiga, emas. Ditemukan di kitab Keluaran pasal 28 ayat 13. Keempat, besi. Ditemukan di kitab Ayub pasal 28 ayat 2. Dan ternyata masih banyak lagi. Ada timah hitam, perak, timah putih, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mencari sendiri di Alkitab ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita hidup dalam dunia kimia. Semua benda yang ada di alam ini sejatinya adalah zat-zat kimia atau kombinasi zat-zat kimia. Jadi pemahaman kimia sebetulnya tidak semata-mata merujuk pada zat atau benda tertentu yang berbahaya saja, tetapi pada semuanya, ya semuanya, termasuk tubuh teman-teman, lalu makanan, minuman, pakaian, buku-buku, HP, dan laptop yang teman-teman miliki. Demikian pula udara, air, tanah, serta semua benda alam dari yang berukuran sangat kecil seperti atom, virus, bakteri, hingga benda yang berukuran raksasa seperti matahari dan bintang-bintang. Semuanya ini adalah zat kimia atau kombinasi zat kimia. Sungguh kita benar-benar hidup di dalam alam kimia. Sekarang mari kita merujuk pada definisi ilmu kimia ya. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi yang meliputi sifat, komposisi, struktur, dan perubahan, serta energi yang menyertai perubahan itu. Nah, dengan definisi ini teman-teman jadi tahu ya, bahwa ilmu kimia nyata-nyata berbeda dengan fisika. Fisika walaupun juga mempelajari materi, namun lebih terkait dengan gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Lalu, apakah materi itu? Teman-teman, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sehingga mudah dipahami bahwa sejumlah air di dalam gelas adalah materi. Karena air jelas memiliki massa ya, katakanlah 100 gram. Dan air itu menempati ruang, yaitu isi gelas itu. Udara atau gas, walau massanya kecil sekalipun, tetaplah materi. Butiran debu adalah materi. Virus corona, materi. Atom-atom juga termasuk materi. Semuanya itu memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Baiklah, mari sejenak kita mengenal definisi massa. Massa diartikan sebagai ukuran jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Dengan demikian tentu saja massa menjadi milik intrinsik zat atau benda itu. Sehingga dimanapun zat atau benda itu berada, nilai massa akan selalu sama. Hal ini tentu berbeda dengan berat ya, yang nilainya tergantung di mana zat atau benda itu berada relatif terhadap pusat gravitasi.
Sedangkan terkait dengan istilah menempati ruang, itu artinya bahwa materi memiliki volume tertentu. Jadi bila kita meninjau suatu zat atau benda dengan basis parameter sebagai sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume, maka kita bisa menyebutnya sebagai materi. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya. Nah, berdasarkan wujud fisiknya, materi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Es batu adalah materi padat atau zat padat. Air adalah materi cair atau zat cair. Sedangkan uap air yang keluar dari ceret saat teman-teman mendidihkan air, itu adalah wujud gas. Tentu teman-teman sudah sangat memahami ciri khas ketiga macam wujud ini. Itulah contoh materi dengan meninjau wujud fisiknya. Nah, selanjutnya mari kita mengenal seputar perubahan materi. Perubahan materi ada 2 macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Dalam peristiwa perubahan fisika yang berubah hanyalah kenampakan fisik saja, misalnya wujud, bentuk, dan ukuran. Contoh perubahan fisika adalah peristiwa es batu yang mencair. Perubahan ini hanya terjadi pada kenampakan fisik. Materi air yang semula berwujud padat, kemudian berubah menjadi materi air yang berwujud cair. Namun secara kimiawi sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Baik es batu maupun air cair tetaplah materi yang sama, yang tersusun dari molekul-molekul yang sama dari atom-atom yang sama, yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru yang berbeda sama sekali secara kimiawi dengan materi sebelumnya. Contoh perubahan kimia sederhana adalah proses kertas terbakar. Dalam peristiwa ini, materi kertas, yaitu selulosa, mengalami perubahan menjadi abu atau disebut juga karbon, serta gas hasil pembakaran yang disebut karbon dioksida. Baik selulosa, karbon, dan gas karbon dioksida adalah materi-materi yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, peristiwa kertas terbakar ini dinamakan perubahan kimia atau reaksi kimia. Masih ada banyak sekali contoh perubahan kimia di sekitar kita. Misalnya, besi berkarat, warna baju yang makin pudar, baterai HP yang makin kurang dayanya, obat yang meringankan sakit kepala, lalu rambut teman-teman yang berubah warna dengan pengecatan, pembakaran kayu, pembusukan sampah, lalu petasan atau bom meledak, dan lain sebagainya. Semua ini ada dalam kajian ilmu kimia. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian berikut ini saya mengajak teman-teman untuk mengenal cabang-cabang dalam ilmu kimia. Ilmu kimia terbagi dalam cabang-cabang kimia utama yang meliputi kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisika, dan biokimia. Mari kita mulai dengan kimia organik. Kimia organik berfokus mempelajari senyawa-senyawa organik. Apa sih senyawa organik? Senyawa organik adalah senyawa yang tersusun dari struktur dasar rantai karbon. Senyawa organik bisa ditemukan sehari-hari di rumah teman-teman sendiri loh. Misalnya gula, lemak, minyak, bensin, gas LPG, lalu karbol pembersih lantai, dan lain sebagainya. Kemudian cabang kedua adalah kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa non-organik, yaitu senyawa yang struktur dasarnya bukan rantai karbon. Senyawa anorganik bisa dijumpai sehari-hari di rumah juga, misalnya garam dapur, obat mah, soda roti, kapur tembok, racun tikus, dan lain-lain. Lalu cabang ketiga adalah kimia analitik. Kimia analitik mempelajari pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia suatu bahan. Pengetahuan kimia analitik digunakan dalam kegiatan laboratorium. Cabang keempat adalah kimia fisika.
Kimia fisika mempelajari proses kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika. Cabang ini mencakup kinetika, lalu termodinamika, dan mekanika kuantum. Dan cabang kimia yang kelima adalah biokimia. Biokimia mempelajari proses kimia yang terjadi dalam makhluk hidup, misalnya reaksi-reaksi enzim. Di samping kelima cabang utama tersebut, masih ada cabang tambahan yang disesuaikan dengan bidang kehidupan tertentu. Ada kimia pangan, kimia inti atau kimia nuklir, kimia lingkungan, dan lain-lain. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang pengenalan ilmu kimia. Kalau teman-teman belum paham, silahkan menonton ulang video ini. Sekian video kali ini, Tuhan memberkati.